Ya, apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di daerah Aceh. Salah satunya tentang kekerasan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakni Bapak Dr. Tengku Badrudin SPD MPD dengan pekerjaan beliau adalah dosen tetap Institut Darul Quran Jakarta. Riwayat pendidikan beliau S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau STIT Al-Hilal Sigli. S2-nya Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Lok Sumawe. S3-nya beliau di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun riwayat organisasi beliau adalah Himpunan Mahasiswa Islam. Beliau termasuk dalam KNPI dan Forum Mahasiswa PD Mesapat atau FMPF. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kondisi Aceh ya secara keseluruhan saat ini sangat carut marut ya, hampir dalam setiap bidang ya. Maka oleh karena itu di sini saya mengusulkan agar adanya dan solutif terhadap berbagai macam problematika di Aceh. Adapun salah satu persoalan Aceh saat ini adalah masalah mutu pendidikan. Ya, mutu pendidikan Aceh saat ini memprihatinkan. Adapun indikator bagaimana kondisi mutu pendidikan Aceh ini bisa Bapak Ibu dan semuanya yang hadir pada hari ini kita melihat bagaimana nilai dari kelulusan siswa ataupun siswi asal Aceh pada saat melaksanakan ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Ini ada data di tahun 2021. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Profesor Dr. Samsul Rizal, mantan Rektor Universitas Syah Kuala, yang mengatakan bahwa mutu pendidikan Aceh adalah terjelek di Pulau Sumatera dan menempati ranking 25 nasional. Nilai UTBK anak-anak Aceh untuk ujian di jalur sains dan teknologi ataupun Saintek berada di peringkat 24 dengan nilai rata-rata 486,67. Sementara nilai untuk jalur sosial dan humaniora ataupun soshum Aceh berada pada peringkat 26. Lembaga tes masuk perguruan tinggi ataupun LTMPT mengumumkan bahwa mutu pendidikan Aceh berada di bawah Papua Barat yang menempati ranking 22 dan sedangkan Bengkulu yang provinsinya yang kecil itu masuk dalam 7 besar peringkat pendidikan. Semuanya itu ada baiknya para pejabat khususnya pendidikan dan pendidikan Aceh untuk melakukan ini solusi yang saya tawarkan untuk melakukan studi kasus ataupun studi banding ke daerah-daerah yang pendidikannya maju, satunya di Jakarta. Dan tentunya dengan anggaran yang sangat besar di Dinas Pendidikan Aceh, seyogyanya pejabat pendidikan Aceh juga harus melakukan studi banding di negara-negara yang maju pendidikannya dan merangka mengejar ketinggalan dalam dunia pendidikan Aceh untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Adapun peningkatan mutu pendidikan Aceh adalah tindakan yang harus diambil oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki hasil penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses pendidikan yang dilakukan. Ada banyaknya faktor, Bapak dan Ibu semuanya, yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan.
Di antaranya yaitu sarana prasarana yang kurang memadai, rendahnya kualitas tenaga pengajar, mahalnya biaya pendidikan, sistem manajemen yang tidak berjalan dengan baik, ketidaksesuaian kurikulum dengan tuntutan kebutuhan kekinian, kurangnya disiplin siswa, dan kurangnya kerjasama antara siswa, guru, dan wali siswa. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendidikan. Yang pertama yaitu dengan cara mengikuti penataran, mengikuti kursus-kursus pendidikan, memperbanyak membaca, mengadakan kunjungan ke sekolah lain, dan mengadakan hubungan dengan wali. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Dirjen Guru dan Teknik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti. Menurutnya ada 4 hal yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama itu kebijakan, yang kedua kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur, dan proses pembelajaran. Karena itu, karena pendidikan merupakan satu hal yang menyebabkan peningkatan kualitas hidup, maka oleh karena itu sangat dibutuhkan kemampuan SDM yang berkualitas sehingga menghasilkan SDM manusia yang lebih baik serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Itu pengantarnya. Lalu kita akan masuki di PPT yang telah saya susun. Yang pertama yaitu sini ada pendahuluan. Kurikulum, karena kita bicarakan hari ini tentang strategi kurikulum Bapak dan Ibu semuanya, maka kurikulum itu saya akan jelaskan sedikit aja. Kurikulum itu merupakan unsur ya yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Sehingga proses belajar dan mengajar berjalan optimal bila kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh anak didik. Maka oleh karena itu, kualitas kurikulum akan menentukan baik dan buruknya hasil pendidikan. Kurikulum ini menurut Prof. S. Nasution terdiri kepada 4 item, 4 komponen. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua materi ajar, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat sarana prasarana, dan yang ketiga sarana prasarana, yang keempat itu evaluasi pembelajaran. Sebenarnya ini ada definisi kurikulum, karena kalau kita lihat dengar kurikulum itu mungkin terbayang di pikiran kita cuma materi ajar aja. Tetapi hal ini dikembangkan bahwa kurikulum itu menurut Ronald Dahl, dia mengatakan bahwa kurikulum itu sudah tidak lagi bermakna sebagai rangkaian bahan yang akan dipelajari serta urutan pelajaran yang akan dipelajari siswa. Tetapi kurikulum itu menurut Ronald Dahl adalah seluruh pengalaman yang ditawarkan pada anak-anak peserta didik di bawah arahan dan bimbingan sekolah. Berarti seluruh pengalaman. Lalu bagaimana meningkatkan strategi pengembangan kurikulum? Adapun strategi implementasi kurikulum ya adalah rancangan kegiatan untuk melaksanakan kurikulum secara efektif dan efisien. Implementasi kurikulum berarti penerapan kurikulum dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan peserta didik. Selanjutnya, di sini ada hasil penelitian yang saya baca. Cara ataupun strategi pengembangan kurikulum. Di sini ada 5 tahapan untuk meningkatkan pengembangan kurikulum. Yang pertama, yaitu kita harus mengidentifikasikan kebutuhan di lapangan. Yang kedua, mencari bahan kurikulum. Yang ketiga, analisis bahan kurikulum. Yang keempat, penilaian bahan kurikulum. Yang kelima, pembuatan keputusan adopsi bahan kurikulum. Selanjutnya, di Aceh, saya pikir memang harus dilakukan pembaharuan kurikulum. Ya, ini saya telah meneliti disertasi saya tentang kurikulum daerah Aceh. Ya, secara keseluruhan memang belum sepenuhnya dilakukan pembaharuan. Ya, maka di sini saya tulis ya perlunya dilakukan pengembangan kurikulum daerah Aceh karena spesialis penelitian saya kemarin adalah daerah Aceh. Ada 3 daerah yang telah teliti kemarin. Yang pertama daerah Mudi Mesra, yang kedua daerah
Darul Ulum Banda Aceh, yang ketiga Dayah Insan Qurani. Supaya kurikulum pendidikan Dayah Aceh, tujuan saya melakukan pembaharuan pemodernasi kemarin adalah supaya kurikulum pendidikan Aceh itu mampu menghasilkan lulusan berakhlakul mulia. Memang saat ini, dan kita lihat dari lapangan, memang lulusan Dayah Aceh memang berakhlak mulia. Tapi dalam hal yang kedua ini masih kurang, yaitu memiliki keahlian ataupun life skill, ya. Dan ketiga, menguasai teknologi. Selanjutnya, ini teori sudah saya sampaikan tadi. Ya, di sini yang hasil kemarin penelitian saya, ya, ada berbagai macam bentuk modernisasi Dayah di Aceh, ya, yang terjadi perubahan, ya, yang terjadi perubahan yaitu pada sistem pembelajaran yang adaptif, ya, terhadap kebutuhan para santri di tengah kehidupan masyarakat yang sangat kompetitif, ya. Maka oleh karena itu pembekalan keilmuan dan pengalaman dilakukan secara intensif dengan membuka berbagai program unggulan ini supaya lulusan santri, lulusan Dayah itu menjadi hidupnya mandiri, ya. Selanjutnya ada 3 model adaptasi kurikulum Dayah. Yang pertama yaitu ada model kurikulum Dayah tersebut adaptasinya dari tradisional ke modern. Ini terjadi di Dayah Mudi Mesra Samalanga. Yang kedua ada model kurikulum Dayah di Aceh ini adalah kurikulum Dayah modern. Ya, ini bisa Bapak Ibu lihat di Dayah Darul Ulum Banda Aceh. Dan yang ketiga ada model kurikulum tahfidz Quran, yaitu bisa Bapak Ibu lihat di Dayah Insan Qurani di Aceh Besar. Dan ini juga sudah sesuai dengan kanun yang terdapat dalam pendidikan Dayah Aceh, bahwa kanun tersebut menyebutkan ada 3 model kurikulum Dayah Aceh. Ada model tradisional, ada model modern, dan ada model tahfidz Quran. Selanjutnya ini hasil kemarin saya teliti, ya. Yang pertama yaitu integrasi pembelajaran keterampilan hidup ataupun life skill pada kurikulum Dayah Aceh akan mampu beradaptasi terhadap tuntutan kehidupan yang kompetitif, ya. Yang kedua, ada beberapa model adaptasi kurikulum Dayah ketika berhadapan dengan perubahan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa kurikulum Dayah di Aceh berkembang secara dinamis ke berbagai arah sesuai dengan perubahan dan tuntutan masyarakat. Ini ada 3 kesimpulan yang kemarin saya teliti. Yang pertama, modernisasi tujuan Dayah Mudi Mesra Samalanga menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya dan siap menghadapi tantangan dan rintangan masa depan. Yang kedua, ada modernisasi tujuan Dayah Darul Ulum menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah dan juga siap menghadapi masa depan. Yang ketiga, modernisasi tujuan Dayah Insan Qurani menghasilkan lulusan yang hafal Al-Quran dan bisa bahasa asing. Di sini ada bisa bahasa Inggris dan juga bisa bahasa Arab. Selanjutnya yang kedua, indikator pembaharuan kurikulum itu. Adapun indikator modernisasi lembaga pendidikan Dayah, yaitu Dayah telah mengimplementasi dari model tradisional ke modern seperti mendirikan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi serta adanya lembaga-lembaga khusus yang mengembangkan keahlian santri. Yang ketiga, modernisasi kurikulum terhadap santri membuahkan hasil dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas santri sehingga berdampak positif bagi para santri terhadap kemandirian hidup. Oh, ini ada Pak Khairul Miswar. Pak Khairul Miswar dipersilahkan untuk kemudian menyampaikan pertanyaannya atau tanggapannya. Jadi dalam bagaimana kurikulum ini bisa mengubah ataupun membentuk moral pendidik dan juga soal yang kemarin itu ada perilaku sodomi. Ini bukan sekali di Aceh, ini sudah berulang kali. Dulu juga ada di sini, ada juga di tempat lain. Kita bisa cari di Google banyak sekali. Saya pikir hal-hal seperti ini juga perlu dipikirkan oleh para pakar yang sudah di sini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya hal-hal seperti ini tidak lagi terulang. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di Dayah Aceh?
Salah satunya tentang kekerasan seksual. Muatan apa ya? Mungkin muatan apa yang harus kita masukkan di dalam kurikulum Daya agar hal ini tidak terjadi. Sebenarnya Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita kaji dan kita lihat apa yang diajarkan oleh lembaga pendidikan Daya, sudah termuat teori-teori tentang pendidikan akhlak, ya, di mana dari awal, dari masuk memang sudah diajarkan bagaimana berakhlak yang mulia. Tentunya di sini, kalau pandangan saya, seorang pimpinan Daya dalam memberikan rekomendasi, ya, untuk memberikan tugas kepada guru ataupun ustadz ataupun tungku, itu memang harus selektif banget, ya, harus selektif karena ini menyangkut marwah guru Daya ataupun ustadz, menyangkut marwah lembaga pendidikan, dan juga menyangkut nama baik Daya. Ya, kalau ini memang oknum, tetapi karena ada 1-2 oknum yang terjadi, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, yang tidak baik, yang mencederai lembaga Daya, maka akan berefek kepada lembaga-lembaga yang lain. Maka rekomendasi saya, seorang pimpinan Daya itu harus jeli dalam memberikan rekomendasi kepada guru untuk mengajar di suatu lembaga ataupun suatu kelas agar kekerasan ini tidak terjadi. Misalnya, guru itu sudah menguasai dan juga guru itu memiliki akhlak yang baik. Tentunya berbagai macam indikator yang dinilai oleh seorang pimpinan Daya. Ya, pimpinan akan tahu ya terhadap kualitas daripada guru tersebut ataupun ustadz tersebut, baik kompetensi keilmuannya maupun akhlaknya, ataupun interaksinya, ataupun hubungannya bagaimana, tentu seorang pimpinan itu bisa memberikan rekomendasi. Dan di samping itu, ya, hal lain yang mungkin bisa dicegah, ini strategi saja. Kalau kita bicarakan teori, memang teori tentang pendidikan akhlak itu sangat dominan ataupun sangat kuat di lembaga pendidikan Daya. Itu kalau materi sudah sangat kuat lah kalau kita katakan. Tetapi ini hal lain yang perlu dilakukan strateginya, ya. Satunya strategi dan rekomendasi untuk siapa saja yang layak untuk mengajar, khususnya di misalnya lembaga Daya itu ada putra dan putri, khususnya di putri, misalnya yang laki-laki ataupun ustadz ini yang mengajar di putri, siapa saja yang layak dan pantas untuk mengajar di putri. Dan juga strategi yang lain mungkin yang bisa kita lakukan untuk tidak terjadi kekerasan ini, mungkin ya dalam sistem ataupun metode pembelajarannya itu dibuat layar itu agar tidak terjadi interaksi secara langsung. Mungkin ya evaluasinya agak sulit untuk kita lihat apakah anak tersebut betul-betul belajar ataupun ngantuk sedang belajar, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Badrudin, SPD MPD. Adapun berdasarkan dari yang beliau sampaikan tadi, bahwa penelitian menemukan bahwa strategi pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan berbagai langkah, yaitu identifikasi kebutuhan, mencari bahan kurikulum, analisis bahan kurikulum, penilaian bahan kurikulum, dan pembuatan keputusan adaptasi bahan. Jadi, perlu dilakukan pengembangan kurikulum Daya di Aceh, supaya kurikulum pendidikan Daya mampu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, memiliki keahlian, dan menguasai teknologi, seperti itu. Ada 3 model adaptasi kurikulum Daya. Yang pertama, model adaptasi dari tradisional ke modern, ditemukan di Daya Mudi Mesra Samalanga. Kedua, model kurikulum Daya modern yang ditemukan oleh Daya Modern Darul Ulum. Dan ketiga, model kurikulum tahfiz Quran yang ditemukan oleh di Daya Insan Qurani.